Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Mona Priapsari Mailenia, NIM 192100003 dan teman saya Yosi Kartikasari, NIM 192100002. Di sini kami akan menjelaskan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemesanan barang. Sebelum melakukan pemesanan barang, ada 3 pendekatan yang harus diperhatikan, yaitu pendekatan tinjauan titik kembali, pendekatan tinjauan periodik, dan MRP. Yang pertama ada pendekatan titik pemesanan kembali atau Reorder Point Approach atau ROP adalah metode untuk menentukan jangka waktu pemesanan kembali bahan baku atau material lainnya dari vendor atau supplier. Reorder point menjadi sangat penting dikarenakan pada proses pemesanan barang terdapat waktu tunggu atau lead time, di mana barang yang dipesan tidak dapat langsung ada dan dapat digunakan. Jika lead time ini tidak diperhitungkan, maka akan muncul adanya kemungkinan stock out barang yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat berproduksi. Manfaat utama dari perhitungan reorder point adalah perusahaan dapat menentukan titik waktu kapan harus sudah melakukan order barang untuk produksi barang periode selanjutnya. Dari sudut finansial, reorder point menjadi salah satu faktor besar dalam memperhitungkan modal kerja perusahaan setiap bulan. Hal tersebut dikarenakan secara umum 50% sampai 60% uang perusahaan berada pada bentuk inventory. Perhitungan reorder point yang tidak tepat akan berakibatkan pada stok inventory dengan kerugian jumlah uang yang tidak sedikit. Reorder point yang bagus adalah yang selaras dengan inventory turnover sehingga perputaran barang dan uang menjadi lebih efisien. Reorder point dihitung berdasarkan perkalian antara lead time dengan kebutuhan barang dalam jangka waktu tertentu. Umumnya lead time digunakan berdasarkan faktor eksternal, yaitu lamanya waktu produksi dan pengiriman barang oleh vendor. Yang kedua ada pendekatan tinjauan periodik atau periodic review approach. Dalam pendekatan dengan tinjauan periodik, tingkat persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali agar tingkat persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Jumlah pemesanan kembali didasarkan pada tingkat maksimum yang ditetapkan untuk setiap item persediaan yang dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Q sama dengan TPM minus P minus GSP minus PLT, di mana Q adalah jumlah pemesanan kembali, TPM adalah tingkat persediaan maksimum, P jumlah persediaan yang ada sekarang, GSM jumlah yang sedang dipesan, dan PLT adalah permintaan selama tenggang waktu pemesanan. Dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya Yosi Kartikasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yosi Kartikasari akan melanjutkan pemaparan yang telah teman saya jelaskan tentang pendekatan tinjauan periodik. Dalam pendekatan tinjauan periodik, tingkat persediaan akan mencapai jumlah yang diinginkan jika pengendalian persediaan dilakukan. Menurut Asauri, pengendalian persediaan merupakan salah satu kegiatan dari urutan kegiatan yang berurutan erat satu sama lain dalam seluruh operasi produksi perusahaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari awal atau yang telah direncanakan terlebih dahulu, baik waktu, jumlah, kuantiti, dan biaya. Menurut Asauri, tujuan tersebut dilakukan adalah yang pertama, untuk menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan. Yang kedua, menjaga pembentukan
persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar. Yang ketiga, terhindarnya pembelian dalam bentuk kecil-kecil atau dalam biaya yang kecil. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu adalah Material Requirement Planning atau MRP. MRP itu sendiri adalah suatu set teknik yang dipakai untuk merencanakan pembuatan atau pembelian sub-assemble komponen dan bahan baku yang diperlukan untuk melaksanakan jadwal produksi atau master production schedule. MRP merupakan sistem yang dirancang secara khusus untuk situasi permintaan bergelombang yang secara tipikal karena permintaan tersebut adalah dependen. Tujuan dari MRP adalah 1. Menjamin tersedianya material, item, atau komponen pada saat dibutuhkan untuk memenuhi jadwal produksi dan menjamin tersedianya produk jadi bagi konsumen. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan pada kondisi minimum. Yang ketiga, merencanakan aktivitas pengiriman, penjadwalan, dan aktivitas pembelian.